Halo semuanya, Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oke teman-teman, jadi kegiatan hari ini aku mau menyiapkan takjil atau kotak kue gitu ya untuk dibawa ke masjid. Jadi ikuti terus keseruanku. Nah, langkah awal aku mau bikin kotak kuenya teman-teman. Tadi tuh suami udah beli satu pak ya. Jumlah kotak kue yang dibawa ke masjid itu per kakaknya 10 kotak saja teman-teman. Jadi yang aku bikin ini hanya 10 kotak saja. Sisa kotak kuenya aku simpan aja dulu. Karena sewaktu-waktu pasti dibutuhkan lagi. Di perumahanku sini ya, saat bulan Ramadan diadakan buka bersama di masjid. Jadi per kakaknya itu ya disarankan untuk membawa takjil ke masjid. Nah ini tuh nggak dipaksakan ya. Kalau mau silahkan, kalau nggak mau juga ya nggak apa-apa. Ini ada anak tetangga yang datang, dia katanya mau ngomong si Vera, ya udah aku kasih. Ini juga si kakak tuh lagi main. Aku nggak kasih main di luar karena di luar itu panas banget. Jadi ku suruh main di rumah aja sama temennya. Alhamdulillah anak-anak sudah ada yang jagain. Jadi aku agak ringan ya, bisa fokus bikin takjil. Nah anak-anakku itu super duper aktif, apalagi si bungsu, Masya Allah, karena ya memang rasa ingin tahunya itu tinggi ya. Oh ya teman-teman, perkotaannya itu nantinya akan diisi 3 jenis kue. Jadi rencananya aku mau bikin agar-agar, bakwan, dan juga pisang coklat keju. Oh ya teman-teman, jangan salfok dengan pakaianku yang hari ini lumayan rapi ya. Karena sejujurnya ini itu aku baru aja pulang dari posyandu. Biasanya mah kalau di rumah aku cuman pakai daster. Karena daster itu adalah pakaian ternyamanku. Nah, alhamdulillah ini kotak kuenya udah selesai, cukup 10. Nah, lanjut ini aku lagi berada di kebun pisang ya. Lebih tepatnya di belakang rumah sih. Jadi beginilah penampakan kebun pisang hasil tanam suami teman-teman. Cari-cari dulu daun pisang yang cocok. Nah, daun pisang ini itu nantinya aku mau jadikan lapisan di dalam kotak kuenya itu loh. Nah, biasanya kan dilapisi tisu atau enggak kertas minyak ya. Karena aku enggak punya, jadi aku ganti aja dengan daun pisang. Malah lebih tradisional ya. Dan tentunya ramah lingkungan. Aku rasa satu helai daun pisang aja ini udah cukup ya. Jadi aku turun dulu. Sebelum kugunakan daun pisangnya, aku jemur dulu daun pisangnya teman-teman supaya lebih lentur. Nah, sambil menunggu, di sini aku beralih ke dapur. Aku mau buat agar-agar teman-teman. Nah, agar-agarnya itu aku campur dengan gula merah dan juga santan. Sebelumnya kan aku udah siapkan panci ya. Setelah itu langsung aja masukkan semua campurannya, yaitu air, ada gula merah yang sudah aku cairkan, 2 saset santan kara, dan juga 3 bungkus agar-agar. Agar-agar yang kugunakan ini adalah agar-agar coklat ya. Jadi warnanya nanti itu akan nyatu gitu loh sama gula merahnya. Rasanya juga kan nanti akan manis gurih gitu loh, karena kan ada santannya ya. Oh ya teman-teman, gak harus menggunakan santan kara ya. Kalau kalian punya santan dari parutan kelapa langsung, itu lebih nikmat teman-teman. Tapi kalau kalian menggunakan santan kelapa yang asli, yang segar, gak usah lagi ditambahkan air. Nah, kalau bahan-bahannya udah masuk semua, tinggal kita aduk-aduk. Dan ini menggunakan api cenderung kecil ya. Proses masaknya tuh gampang ya. Aduk-aduk aja terus sampai agar-agarnya tuh mendidih. Diaduk-aduk terus supaya santannya tuh nggak akan pecah gitu loh teman-teman. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, matikan deh kompornya. Nah, kalau sudah dimatikan kompornya, diaduk-aduk lagi sebentar ya. Setelah itu, diamkan agar-agarnya hingga hangat begitu teman-teman. Nah, selagi menunggu agar-agarnya itu hangat, daun pisang yang aku ambil tadi sudah aku potong-potong sesuai ukuran dasar kotaknya teman-teman. Jadi daun pisangnya itu diletakkan seperti ini sebagai pembatas antara kue dan juga karton kotaknya gitu loh teman-teman. Mumpung anak-anak itu ada yang jaga, jadi aku di sini tuh kerjanya cepet-cepet gitu loh.
Nah, itu anak-anak ada di belakang aku. Karena ada yang jagain, jadi mereka tuh nggak rese, nggak gangguin ibunya kerja. Terima kasih banget deh sama anak tetangga ini. Nah, ujuk-ujuk ini kotak kuenya udah selesai. Nah, lanjut. Agar-agar yang dibuat tadi suhunya tuh udah hangat, teman-teman. Di sini tuh aku sudah siapkan memang cup-cup untuk tempat agar-agarnya. Nah, agar-agarnya tuh sebelum dipindahkan aku sudah saring dulu ya, supaya agar-agarnya itu lebih bersih lagi. Informasi untuk kalian ya, agar-agar itu bagus loh untuk menu berbuka. Tekstur agar-agar itu kan lembut, jadi membuat mudah dicerna saat perut masih kosong setelah berpuasa seharian. Banyak juga manfaatnya seperti meningkatkan sistem imun, melancarkan pencernaan, mencegah anemia, dan masih banyak lagi. Nah, setelah aku pindahkan di dalam wadah, aku langsung tutup ya. Setelah aku tutup semuanya, baru aku masukkan ke dalam kulkas, teman-teman. Agar-agar dikonsumsi saat dingin itu mantul, teman-teman. Oke, agar-agar udah masuk ke dalam kulkas, beranjak ke pisang. Si adek nongol di belakangku. Nah, ini aku kupas pisang untuk menu kedua ya. Aku mau bikin pisang coklat keju. Pokoknya bahan-bahannya tuh aku hanya siap-siapkan aja dulu. Kalau bahan-bahannya udah siap semua, kan enak saat kita mau goreng-goreng. Ini tuh si bungsu ada di sampingku ya. Meja yang aku pakai ini ya didorong-dorong terus dong sama si adek. Resek banget kan? Makanya ini aku bersyukur banget anak tetangga main ke rumah. Jadi ada yang bantuin jagain si adek. Kalau nggak ada ya, Masya Allah, nggak bakalan selesai nih pekerjaanku, teman-teman. Oh ya teman-teman, pisangnya ini itu aku hanya bagi dua seperti ini loh. Nah, saat bahan sudah siap semua, ayo kita beralih ke dapur, teman-teman. Selain pisang coklat keju, aku juga bikin bakwan ya. Hanya saja saat mencacah-cacah sayurnya ini itu nggak ke-record. Nah, sayur yang aku gunakan kali ini itu ada sayur kol, ada sayur wortel, dan juga daun bawang. Untuk bumbunya basic aja sih, teman-teman. Ada lada, kemudian garam, penyedap rasa, dan juga sedikit bubuk kunyit ya, untuk memberikan kesan cerah gitu loh. Setelah itu diaduk-aduk rata, teman-teman, supaya bumbunya tuh nggak ngeblok di satu sisi aja gitu loh. Kalau udah rata begini, baru deh aku tambahkan tepung. Di sini aku hanya menggunakan tepung biasa ya, karena ya stok di rumah itu ya hanya satu jenis tepung ini saja, teman-teman. Kemudian ditambahkan air secukupnya. Sedikit-sedikit aja dulu airnya dituangkan sambil diaduk-aduk. Nah, untuk tingkat kekentalannya sesuaikan dengan keinginan masing-masing ya. Kalau aku sih tidak terlalu banyak aku gunakan tepung, teman-teman. Cukup seperti ini aja udah deh, siap digoreng. Di sini aku menggunakan 2 wajan ya. Kenapa harus menggunakan 2 wajan? Supaya cepat selesai, teman-teman. Di dapur itu panas banget ya Allah. Nggak betah diriku di dapur, teman-teman. Ih, panas banget. Udah cuacanya yang lagi panas, kompor kedua-duanya itu nyala, ditambah lagi minyak yang panas ya kan. Ditambah lagi genteng yang dipakai itu hanya asbes. Jadi suhu panasnya Masya Allah, teman-teman, nggak usah dibayangkan dah. Untuk penggorengan pertama udah matang nih. Beralih ke wajan sebelahnya juga, ini bakwannya udah matang dan langsung aku angkat, teman-teman. Kalau bakwannya udah selesai aku goreng semua, beralih aku mau goreng pisang, teman-teman. Aku hanya baluri dengan tepung yang aku beri air ya. Ditambah dibaluri dengan tepung panir itu lebih mantul lagi, teman-teman. Tapi karena aku lagi nggak punya stoknya, jadi aku pakai yang seadanya aja ya. Ujuk-ujuk ini takjilnya udah selesai semua, teman-teman. Ada pisang coklat keju, ada bakwan, dan juga agar-agar. Oh ya teman-teman, di sini aku juga tambahkan 1 buah jambu. Disusun ke dalam kotak kuenya seperti ini. Tak lupa ada saus untuk bakwannya dan juga sendok untuk menyendok agar-agarnya. Di sini tuh aku sambil dibantu sama anak tetangga loh. Rajin banget nih anak. Udah bantuin aku seharian jaga anak-anak. Dia juga bantuin aku masukin ke dalam kotak kue. Terima kasih kakak.